Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Tema kita malam ini tentang mengampuni orang lain. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan malam ini Bapa untuk kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Tuhan, yang punya hati untuk mau belajar Bapa. Biarlah telinga-telinga yang siap mendengar Tuhan bisa menerima firman ini dengan baik. Dan hati yang penuh sukacita, hati yang subur juga menerima benih firman Tuhan sehingga akan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Tema kita menarik ya tentang mengampuni orang lain. Coba kita lihat di Efesus 4 ayat 32. Saya bacakan ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kita semua tahu kita harus mengampuni, tetapi itu bukan hal yang gampang. Ya, banyak yang bilang, aduh kayaknya susah nih, masih banyak luka. Kalau ingat bagaimana dia menyakiti kita, kok enak banget ya disuruh mengampuni gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan mengampuni itu bukan perasaan ya, tetapi itu keputusan. Keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia. Ya, jadi kita mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Ya, kita sangat bersyukur bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita. Bahkan dia berkata, Tuhan kita itu Tuhan yang pelupa. Dia sudah lupa apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita. Dia melupakan dosa kita sejauh barat dari timur. Ya, jadi tidak bisa diingat lagi. Nah, itu yang Tuhan kita lakukan. Dan kita sebagai murid Kristus harusnya juga mencontoh seperti itu. Ya, jadi banyak juga orang Kristen yang walaupun mungkin sebagian sudah tahu kebenaran ini, tapi banyak juga yang masih hidup di bawah tekanan dan luka batin, luka hati, ya. Bukan karena dosa, bukan, tapi karena mereka tidak mau mengampuni, ya. Orang yang tidak mau mengampuni itu sengsara hidupnya, karena mereka punya hati yang pahit, dan kepahitan itu menimbulkan satu siksaan tersendiri ya. Mereka akan kehilangan sukacita, damai sejahtera gitu loh. Terus sebenarnya kalau orang yang hidup dalam kepahitan, yang paling sengsara merasakan tidak damai sejahteranya orang itu adalah orang-orang terdekat mereka. Ya, tapi banyak juga yang berkata, saya sih mau sih mengampuni, tapi saya tidak bisa lupa. Ya, ada juga yang berkata, ya dia terlalu jahat, terlalu menyakiti saya, susah banget gitu untuk mengampuni. Nah, hari ini saya ingin teman-teman melihat satu kebenaran yang akan membebaskan. Ya, jadi kita dipanggil untuk mengampuni supaya Tuhan mau mengampuni kita. Kita mengampuni karena kita sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan. Nah, Andrew berkata, kalau kita benar-benar mengerti betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita, maka mengampuni orang lain itu tidak susah lagi. Ya. Nah, hari ini kita biarkan kasih karunia Tuhan menyembuhkan hati kita. Saya mau sedikit cerita. Saya pernah, saya dan suami Johan, kami pernah melayani seorang ART teman. Ya, jadi ART teman saya ini suka kerasukan. Jadi di saat-saat dia sedang kerasukan itu, dia berusaha untuk mencekik
mencekik lehernya sendiri gitu, sehingga teman-teman yang lain, teman-teman ART dia yang lain itu harus membantu dia, dan itu ya sangat tidak nyaman lah buat yang punya teman saya itu ya, dan terutama si Mbak ART ini. Nah, ketika kita melayani, kita bertanya tentang kenapa dia bisa seperti itu. Dia bilang dia tidak tahu. Dia tidak tahu, tiba-tiba aja seperti ada suara yang suruh dia cekik diri dia sendiri gitu. Terus kita berbicara lagi lebih lanjut dengan dia, ternyata dia hidup dalam kepahitan. Dia pahit terhadap ayahnya sendiri. Jadi ayahnya itu mempunyai beberapa istri. Dan Mbak ART ini tuh kalau nggak salah anak dari istri ketiga. Nah, selain dia ada satu adiknya yang baru lahir waktu itu ya. Jadi waktu adiknya ini lahir, mungkin karena tekanan ekonomi atau apa, jadi bapaknya ini berusaha untuk membuang adiknya ini. Nah, di sana dia sangat marah dan dendam sama bapaknya itu, sama ayahnya. Nah, tanpa dia sadari ya dia membuka celah ya. Jadi ya itu dia jadi sering kerasukan gitu. Setelah kita menyampaikan kebenaran tentang dia harus mengampuni, bahwa dengan begitu dia baru bisa menutup celah itu dan dibebaskan dari dari kerasukan itu. Pertama dia tidak bisa, sangat tidak bisa, dan kita bilang kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tetap hidup dalam kepahitan ini, ya kamu akan disiksa terus dengan kerasukan ini. Nah, akhirnya setelah ngomong panjang lebar, dia bersedia untuk mengampuni bapaknya. Dan kita tuntun dia juga untuk terima Tuhan Yesus. Nah, waktu itu setelah selesai pelayanan kita pulang. Terus tidak lama kemudian kita dapat laporan dari teman kita bahwa dia tidak pernah lagi kerasukan sejak dia mengampuni bapaknya. Nah, begitu powerfulnya sebuah pengampunan ya. Jadi kita lihat lagi di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Nah, Yesus tidak menunggu kita sempurna dulu baru mengampuni. Ya, Dia mengampuni kita bahkan saat kita masih berdosa. Ya, bahkan sebelum kita sadar kita bersalah, Tuhan sudah mengampuni kita. Ya. Banyak juga orang yang berdoa seperti ini. Tuhan ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Itu doa yang baik ya, kalau tidak salah itu ada di doa Bapa kami kan. Tetapi itu kita hidup dalam perjanjian baru. Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Artinya kita tidak lagi berusaha mengampuni supaya kita diampuni. Ya. Karena kita sudah diterima. Ya. Nah, Yesus pernah bercerita tentang seorang hamba yang diampuni hutangnya 10.000 talenta. Ya, jumlahnya sangat besar, luar biasa besar. Saya kemarin cari mau tahu berapa senilai berapa 10.000 talenta itu. Sebentar saya dapat. Nah, ini dia. Ternyata 10.000 talenta itu senilai dengan uang kita 6 miliar. Besar sekali ya. 6 triliun, sorry, lebih besar lagi. Ya, jadi hamba ini dia mempunyai hutang 10.000 talenta. Dan ini kisahnya kita bisa baca di Matius Matius 18 ayat 23 sampai 35 ya. Ini sedikit panjang, tapi saya yakin teman-teman semua pernah membacanya ya. Nah, saya ceritakan garis besarnya aja. Jadi hamba ini dia mempunyai hutang 10.000 talenta. Dia tidak sanggup membayarnya dengan hutang sebesar itu. Dia datang kepada raja dan mohon belas kasihan raja untuk dibebaskan dari hutang itu. Nah, raja setuju, jadi dia dibebaskan. Oke, dia bebas, tidak punya hutang lagi. Nah, begitu dia keluar dari istana, ketemulah dia dengan orang yang punya hutang sama dia.
kecil banget hutangnya kalau dibandingkan dengan hutang dia yang 10.000 itu. Kalau dia hutang temannya itu tuh cuman 100 dinar. Ya, itu setara dengan cuman 10 juta rupiah. Apa artinya dengan triliunan yang hutangnya dia ya? Tapi dia tidak mau membebaskan yang berhutang sama dia ini. Jadi dia paksain untuk bayar, padahal orang itu sudah bilang, kasih saya waktu, saya pasti bisa membayar hutang saya ini. Tapi dia tetap tidak mau, dan orang-orang lain yang melihat perbuatannya ini lapor ke raja. Ya, lapor ke raja, artinya raja marah. Dipanggillah yang punya hutang banyak ini. Kok kamu begitu ya? Saya sudah bebaskan kamu dari hutang yang begitu besar. Kenapa orang yang hutang sedikit aja sama kamu, kamu tidak mau bebaskan gitu. Nah, perumpamaan ini sebenarnya sering terjadi dengan orang-orang yang percaya juga sekalipun ya. Sebenarnya mengerikan sekali kalau kita bayangkan ya. Kita yang sudah dibebaskan dari dosa ya. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah ya? Ya, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain gitu loh ya, yang menyakiti kita ya. Soal siapa sih yang tidak pernah disakiti, tidak pernah saling menyakiti, tidak ada. Itu semua manusia itu, namanya kita sudah hidup dalam dosa ya, pasti akan berbuat itu, saling bergesekan, terjadi perselisihan, sakit hati, dan ya seterusnya begitu. Nah, di sini artinya ketika kita menolak mengampuni orang lain, kita lupa bahwa kita sendiri dibebaskan dari dosa, dari hutang yang jauh lebih besar gitu ya. Ini nyambung dari perumpamaan tadi ya. Nah, kalau Tuhan sudah hapuskan dosa kita yang tak terhitung banyaknya, mengapa kita masih menyimpan sakit hati terhadap hal kecil yang dilakukan orang lain? Ya. Terus saya juga mau kasih sedikit kesaksian lagi tentang hal ini. Jadi ketika itu kami masih berbisnis ini ya, makanan minuman ya. Jadi kita sebagai produsen dan kita menjual hasil produksi kita ke satu customer kita, dan customer ini menjual kembali lagi gitu loh di gerai-gerai di beberapa mall gitu ya. Dan kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun harusnya sih sudah stabil gitu kan ya. Tapi terus terjadi musibah, mama saya itu meninggal. Sedangkan kami itu orang Pontianak. Papa sudah dikuburkan di Pontianak, dan di samping kubur papa udah ada tempat buat mama. Jadi akhirnya kita pulang ke Pontianak untuk menguburkan mama kan. Satu keluarga pulang semua. Selama 2 minggu lah kurang lebih kita ada di Pontianak. Nah, apa yang terjadi selama kami ada di Pontianak itu, tiba-tiba delivery kita itu berhenti. Kan biasanya kan hasil produksi di deliver ke tempatnya customer ini. Nah, si delivery-nya berhenti. Nah, sebenarnya itu bukan masalah besar kalau kita ada di Jakarta. Kita bisa antar sendiri dong, ya kan? Masalahnya kan kita lagi di luar kota. Nah, dan masalahnya gerai-gerai yang punya customer saya ini ada di mall-mall, jadi nggak bisa tutup. Mau nggak mau harus datang ke rumah ngambil. Nah, pas dia datang ke rumah itu, terjadilah percakapan antara dia dengan supervisor saya gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Singkat cerita, supervisor saya setuju untuk pindah kerja ke dia. Supervisor saya ini tahu semua resep. Semua resep di mana saya belanja, mesin-mesin apa yang saya pakai, semua dia tahu gitu kan. Nah, singkat cerita, pas kita kembali ke Jakarta, omset itu tuh menurun sampai tinggal 30%. Kita kaget juga, bingung gitu loh. Apakah mall jadi sepi, ya. Terus ternyata tidak gitu loh ya. Normal aja gitu. Nah,
Salah satu dari pegawai saya itu mungkin kasihan kali melihat kita ya, akhirnya dia menceritakan tentang kebenarannya gitu, bahwa ya supervisor saya udah pindah kerja di sana dan begitu. Nah, sakit nggak kita? Ya kan, karena kita punya penghasilan dari sana gitu. Anak-anak saat itu masih kuliah, SMA dan SD gitu kan ya. Jadi pengeluaran itu tiap hari pasti keluar gitu, pemasukan tinggal sedikit gitu. Akhirnya setelah ketahuan dia benar-benar tidak malu lagi, dia bilang ya sudah saya produksi sendiri, tidak ambil lagi dari Anda gitu. Nah, kayak di sambar geledek gitu ya. Income kita tiba-tiba habis nol gitu. Secara manusia sakit banget. Marah apalagi. Sampai kita berdua kebingungan, nggak bisa tidur, tiap malam pikirin ini bagaimana caranya gitu kan ya. Juga marah sekali gitu, marah terhadap supervisor, marah terhadap orang ini juga gitu kan ya. Terus pas kita doa, tiba-tiba Johan bilang begitu, Tuhan bilang kita harus mengampuni. Saya bilang, bisakah? Terus Johan ngomong lagi sama saya, Tuhan bilang pembalasan bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Saya tambah sedih, tambah ini, tapi saya bersyukur, saya punya hati juga mau dengar gitu kan. Saya bilang ya sudah, kalau begitu kita mengampuni. Lalu kita pegangan tangan, kita berdoa sambil nangis. Saya bilang, Tuhan, kami mengampuni mereka. Kami mengampuni mereka dan kami mau memberkati mereka. Ya, kami percaya Tuhan menyediakan berkat yang jauh lebih besar. Ya, ini bukan apa-apa gitu kan. Sudah. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Setelah kita lepaskan pengampunan, sukacita itu kembali. Damai sejahtera itu ada lagi. Ya, jadi ada aja cara Tuhan untuk memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, nah itulah besarnya power untuk pengampunan ya. Jadi ini bukan hal yang kecil, tapi kalau Tuhan sudah bilang kita harus mengampuni, berarti itu penting sekali, ya. Nah, ketika kita menolak mengampuni orang lain, kita lupa bahwa kita sendiri sudah dibebaskan dari hutang yang besar itu, ya kan? Nah, kalau Tuhan sudah hapuskan dosa kita yang tak terhitung banyaknya, mengapa kita masih menyimpan sakit hati terhadap kesalahan orang yang mungkin cuman ya menyinggung perasaan kita sedikit ya. Iya. Kadang ada juga yang berkata begitu, nanti saya akan mengampuni, tapi nanti ya tunggu saya siap dulu. Ya. Kapan hati kita kapan bisa siap untuk mengampuni? Karena ini bicara satu perasaan yang ya namanya perasaan, makin dirasa-rasa makin jadi gitu ya. Kapan kita bisa tidak sakit hati lagi, ya kan? Jangankan ingat perbuatannya, lihat wajahnya aja mungkin sudah sakit hati lagi gitu kan. Ya, jadi kita tidak akan pernah siap untuk kalau kita bilang tunggu nanti, tunggu hati saya siap baru saya mengampuni. Ingat tadi pengampunan itu bukan perasaan tapi keputusan, ya. Jadi itu keputusan. Sebenarnya roh kita yang sudah sempurna itu setiap saat siap kok untuk mengampuni. Sebenarnya peperangannya itu ada di mana? Di jiwa kita, di pikiran kita ya. Nah, makanya kita sudah belajar juga tentang tubuh, jiwa dan roh. Ya, selaraskanlah jiwa kita dengan roh kita ya. Nah, makanya kita pasti akan bisa mengampuni kalau begitu. Nah, di Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi, saat ini kita memilih untuk mengampuni, itu artinya kita sedang meniru kasih Allah sendiri. Ya. Nah, ada lagi ilustrasi satu tentang kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan. Itu seperti kita memegang satu ikatan balon udara yang diikat pakai tali-tali yang tajam itu ya, yang kecil-kecil halus. Kalau kita pegang erat-erat,
makin kita pegang itu tali, makin melilit tangan kita kan, sakit. Nah, tapi begitu kita menggunting talinya, itu balonnya lepas. Itu ibaratnya tuh balon itu tuh yang orang yang tidak mau kita ampuni gitu loh. Jadi itu sebenarnya beban buat kita, bukan buat orang itu. Begitu balonnya lepas, tangan kita pun tidak sakit lagi. Ya, itu jadi merdeka gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kepahitan itu tuh seperti racun yang kita minum, tetapi kita mengharapkan orang lain mati. Ya. Nah, kepahitan itu tidak hanya melukai hati, tetapi juga menghambat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, banyak orang yang berdoa, tapi tidak sadar hatinya masih menyimpan dendam. Doanya tidak efektif bukan karena Tuhan tidak mau menjawab, tapi karena hatinya tertutup. Ya, ketika kita mengampuni, kita membuka pintu bagi damai sejahtera dan kuasa Tuhan mengalir kembali. Nah, soal kepahitan, saya juga pernah ketemu sama orang yang hatinya pahit sekali. Ya, hati yang pahit itu tuh ya seperti tadi, itu ibaratnya tuh kita lagi meracunin diri kita sendiri dengan kepahitan itu. Nah, orang yang saya ketemuin ini, dia pahit dan dia nggak tiba-tiba pahit sih. Pertama pasti karena dia sakit hati lalu dia dendam dan tidak mau melepaskan pengampunan. Akibatnya malah dirinya sendiri yang jadi sakit, kena autoimun seperti itu ya. Jadi tulangnya udah mulai bengkok gitu kan, kepalanya juga kalau lihat cuman bisa begini, udah nggak bisa lihat lurus begini, ya kan. Nah, waktu kita pertama kita datang karena dia sakit gitu loh, dia sakit, terus kita pikir ya kita doakan biar sembuh gitu kan ya. Ternyata makin mengenal dia, akhirnya kita tahu dia punya hati yang sangat pahit. Ya, dan tidak bersedia mengampuni. Orangnya sangat-sangat keras. Ya, tapi kita doakan terus, satu hari pasti hatinya berubah dan dia bisa mengampuni. Jadi kalau tidak mau mengampuni, ya kita sendiri yang tersiksa, bukan orang lain. Ya. Nah, kasih adalah bukti pengampunan sejati. Yesus di kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tahu nggak yang dia minta Bapa ampuni itu siapa? Itu orang-orang yang maku tangan dia, maku kaki dia, orang yang mencambuk dia. Itu yang Tuhan Yesus minta Bapa ampuni. Wah, sanggup nggak kita? Kayaknya nggak bisa ya. Jangankan dipaku, dicambuk, dijeritin aja, diomongin kasar sedikit aja kita sudah sakit, sudah marah ya gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengampuni, Andrew berkata kita itu paling mirip Yesus saat mengampuni orang lain. Ya. Orang yang tidak layak kita ampuni, kalau kita sanggup mengampuni, itu luar biasa bagusnya ya. Jadi mengampuni itu bukan tanda kelemahan, tetapi itu kekuatan yang lahir dari kasih ilahi. Ya. Jadi saya rangkum lagi kembali, mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Ya. Kita memilih melepaskan hak untuk membalas. Di Roma 8 ayat 8 dikatakan, Roma 5 ayat 8, Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Dan di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah jangan tumbuh akar pahit. Ya, kepahitan itu seperti racun yang kita minum sendiri. Dan mengampuni itu membuka hati bagi damai sejahtera dan kuasa Tuhan.
Dan pengampunan itu membebaskan, ya. Pengampunan itu bukan hadiah buat orang lain, tapi pembebasan bagi diri kita sendiri. Kita hidup bebas dari masa lalu dan luka, dan damai sejahtera Tuhan itu mengalir kembali. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud di Mazmur 37, bergembiralah karena Tuhan. Ya. Kita bergembira karena Tuhan. Saya sering mendapat ayat itu. Pertama saya pikir, kenapa saya harus bergembira karena Tuhan di saat saya lagi susah gitu kan, di saat saya lagi banyak masalah gitu. Ternyata kata bergembira, bergembiralah karena Tuhan, itu tuh karena apa? Karena kasih yang Tuhan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Itulah, hal-hal itulah yang membuat kita bisa bergembira. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa sekali. Waktu saya tahu hal ini, saya bilang sama semua orang, bergembiralah karena Tuhan. Kalian mau apa? Bergembiralah dulu karena Tuhan. Karena begitu kita bergembira, otomatis kita mengucap syukur. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, semua permintaan kita, doa-doa kita, cepat kita terima jawabannya. Ya, Tuhan bilang Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Ya. Nah, mengampuni sekali lagi saya katakan itu adalah keputusan, ya, bukan perasaan. Dan mengampuni bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Dan kita tidak memiliki hak untuk membalas. Hak membalas itu bukan punya kita, ya. Nah, Kolose 3 ayat 13 itu, sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni. Ya. Yesus sudah menanggung dosa mereka dan dosa kita. Dan mengampuni adalah teladan dari Yesus. Ya. Ingat, Tuhan bisa loh minta Bapa mengampuni orang-orang yang menyiksa Dia. Ya, di saat Dia lagi sakit pun Dia bisa memberikan pengampunan. Nah, hamba yang tidak mau mengampuni itu, yang menolak membebaskan orang yang berhutang cuman kecil sama dia itu, nah dia juga menerima upahnya kan. Akhirnya dia kan diapakan sama rajanya, suruh disiksa kan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita sudah seperti orang yang dibebaskan dari hutang yang sangat besar itu, maka kita juga pasti akan dengan gampang bisa mengampuni. Ya, ya. Jadi selalu ingat dengan kata-kata ini, kita mengampuni bukan karena kita karena orang yang kita ampuni itu layak atau pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena kita terlebih dahulu diampuni. Ya. Oke, saya kira itu cukup. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengampuni kami sepenuhnya melalui darah Yesus. Hari ini kami memilih untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Kami lepaskan hak kami untuk membalas, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan hati kami, ubah luka kami menjadi kasih, dan isi kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.